Yang terpenting dari itu semua adalah kapan sih pertama kali kita disapa atau dihinggapi oleh gangguan psikologis dan kemudian itu menjadi cikal bakal penyakit psikologis. Hai Sobat Rudi Cahyo TV, ketemu lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di jalan penuh makna dan selalu di New Rudi Cahyo TV. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit mental atau psikologis atau gangguan yang mungkin kita alami sehari-hari. Kita tidak akan membicarakan tentang gangguan psikologis yang berat, yang mungkin barangkali saja stres, depresi, schizofren atau apapun itu gangguan psikologis yang berat, enggak. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita selalu dihinggapi, dihampiri, disapa para pengganggu psikologis. Ya, artinya ada sesuatu yang menghinggapi kita, yang membuat perasaan kita tidak enak. Dan ini sekecil apapun itu, ya, perasaan tidak enak secara psikologis sekecil apapun itu yang menghinggapi kita, yang menyapa kita, yang masuk di dalam diri kita, itu adalah awal dari gangguan atau penyakit psikologis. Ya, perasaan kita resah, perasaan kita tidak bahagia, terganggu, tertekan, itu adalah awal mula dari gangguan psikologis. Artinya yang perlu saya garis bawahi adalah ketika gangguan tersebut bersifat negatif, ya. Ketika sapaan tersebut, hal yang kita rasakan itu, yang menyapa kita, yang datang kepada kita itu adalah sesuatu yang secara psikologis bernilai negatif atau dampaknya negatif buat kita, maka itu adalah awal mula gangguan psikologis. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah kapan sih? Nah, karena ini kan sehari-hari, ya, kita kadang tidak merasa atau tidak sadar bahwa gangguan psikologis itu mulai menghampiri kita, mulai datang kepada kita, tapi kita sama sekali tidak merasakan itu. Kapan sih pertama kali kita disapa atau dihinggapi oleh gangguan psikologis dan kemudian itu menjadi cikal bakal penyakit psikologis? Adalah ketika kita mulai membohongi diri kita sendiri. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya, sebenarnya orang yang lebih resilient atau lebih mudah untuk pulih, menyembuhkan dirinya, atau bahkan mungkin lebih kebal, lebih kuat terhadap segala sapaan gangguan psikologis tadi itu ketika orang ini jujur terhadap dirinya sendiri. Nah, ini juga diakui atau secara tidak langsung dibenarkan oleh kaum eksistensialisme yang terapi mereka, treatment mereka itu berfokus kepada membuat orang itu jadi kongruen, jadi apa adanya, jadi original. Ya. Jadi misi dari mereka, para terapis eksistensial ini, adalah membuat diri kita itu kembali original, kembali jujur seperti adanya, tidak membohongi diri sendiri, melakukan apapun dengan nyaman kemudian karena kita tidak punya beban batin. Nah, fungsi atau misi dari terapi psikologis dari eksistensialisme adalah kembali kepada diri sendiri itu, menemukan jati diri, kembali original. Nah, artinya apa kalau kita refleksikan dari sini? Berarti gangguan psikologis itu diawali sejak kita mulai membohongi diri kita sendiri. Kita mulai mungkin barangkali hal yang kecil kita jaim, mungkin kita melakukan hal yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, mungkin melakukan sesuatu yang negatif, atau mungkin melakukan sesuatu yang positif tapi itu tidak karena keinginan kita benar-benar, lebih karena image, pencitraan, terus melakukan sesuatu tidak dengan hasrat keinginan dari hati. Itu cikal bakal gangguan psikologis sebenarnya. Nah, jadi kita tidak usah rumit-rumit ada pengalaman traumatik yang kemudian memicu gangguan psikologis, terus kemudian kita jadi tersiksa, stres, depresi dan lain-lain. Oke, itu iya, memang itu mengganggu secara psikologis. Tetapi gangguan terkecil itu dimulai sejak dari kita membohongi diri kita sendiri. Kita mau berpenampilan tertentu, mau mungkin barangkali sikap kita tertentu ketika makan, mengangkat kakinya satu, kemudian kita ingin melakukan itu tetapi kita tidak nyaman, kemudian kita berusaha untuk menahan, menurunkannya dan seterusnya. Ini bukan berarti kita sedang ngomongin soal asas kepantasan atau
etik estetik ya. Enggak, tapi ini ngomong soal substansinya adalah soal jujur kepada diri kita sendiri. Semakin sering, semakin banyak kita membohongi diri kita sendiri, kita tidak menjadi diri kita sendiri, tidak tampil, tidak tampak, tidak berperilaku sebagai diri kita sendiri, itu semakin lama gangguan psikologis kita akan semakin menebal, semakin intensitasnya tinggi. Jadi cikal bakal dari gangguan psikologis itu adalah sejak kita mulai membohongi diri kita sendiri. Maka dari itu, yang sering, yang mungkin barangkali sudah terbiasa membohongi diri kita sendiri, dan kemudian akhirnya secara batin merasa tidak nyaman, secara psikologis merasa tertekan dan seterusnya, mungkin butuh berefleksi kembali. Apa aja yang kita bohongi dari diri kita sendiri? Tentang apa, dalam hal apa kita membohongi diri kita sendiri? Coba kita mulai jujur, kita mulai membuka diri kita sendiri. Mulai apa adanya. Dan mulai berusaha atau mencoba untuk nyaman menjadi diri kita sendiri. Karena yang menjadi tantangan atau challenge buat kita adalah ketika kita mencoba menjadi diri sendiri, tetapi kita tidak merasa nyaman di situ, sehingga kita berusaha menarik kembali jauh dari diri kita sendiri. Nah, kembali lagi ke tadi ngomong soal terapi, para kaum eksistensialisme itu mempunyai misi, berupaya untuk kita itu kembali nyaman menjadi diri kita sendiri. Ya, jadi proses penyembuhan kembali menjadi lebih sehat, menjadi mindful gitu ya. Mindful itu adalah sejak kita mulai kembali menjadi diri kita sendiri. Ya, nah itu. Jadi kalau mungkin hari ini teman-teman merasa resah, mungkin hari ini teman-teman merasa gelisah, merasa seperti ada yang tidak nyaman secara psikologis, ada gangguan mental, kesehatan mentalnya mulai turun, maka cobalah kembali untuk berefleksi apa yang sudah kita bohongi, dalam hal apa kita berbohong tentang diri kita sendiri. Ketika kita merasa tidak nyaman tapi kita coba lakukan, atau mungkin kita menjadi orang lain dan seterusnya, itu coba kita refleksikan kembali apakah ada bagian-bagian dari diri kita yang sudah terbohongi seperti itu, dan mulailah kita kembali sedikit demi sedikit mulai jujur, merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita akan secara batin, ego, mental kita akan jadi lebih terlindungi, kita menjadi lebih sehat. Dan meskipun ini tidak mudah ya, meskipun ini tidak mudah untuk kembali menjadi original, menjadi diri kita sendiri, tapi kita terus berusaha berada di zona atau di wilayah itu. Nah, ini memang kita pada akhirnya memang akan berbenturan dengan lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pertemanan, yang kemudian mengungkung, membuat kita sulit menjadi diri kita sendiri. Tapi begitu juga sebaliknya, sebenarnya ada lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita yang sangat support untuk kita menjadi diri kita sendiri. Kita tidak jaim kalau berada di lingkungan itu, kita bisa apa adanya, kita ngomong bisa lebih los ketika berada di lingkungan itu. Maka ini sebenarnya lingkungan-lingkungan yang memfasilitasi kita untuk menjadi lebih sehat. Nah, mungkin kita punya lingkungan-lingkungan seperti itu, tapi kita juga punya lingkungan lain yang mungkin mengekang kita lebih sulit untuk menjadi diri sendiri. Nah, ini juga sebagai supporting system. Kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari lingkungan-lingkungan yang membuat kita sulit menjadi diri kita sendiri. Tapi paling tidak kita semaksimal mungkin terus berusaha untuk menjadi diri sendiri, untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Meskipun ada halangan, ya mungkin kita minimalisir aja. Meskipun tidak seluruhnya kita total bisa menjadi diri sendiri, tapi paling tidak kita berusaha, kita minimalisir. Atau kalau tidak, kita bisa mengkonstruksi lingkungan kita yang biasanya mengekang kita untuk sulit menjadi diri kita sendiri, itu menjadi lingkungan yang satu sama lain saling memahami, atau mereka juga menyadari hal ini. Jadi teman-teman kita, lingkungan kita itu jadi kemudian menyadari bahwa penting ya kembali kepada diri sendiri, jujur kepada diri sendiri, menjadi diri sendiri, sehingga kemudian lingkungan mereka satu sama lain saling mensupport, atau paling tidak mereka, lingkungan-lingkungan kita itu menjadi sadar dan kemudian berusaha untuk mengubah dirinya menjadi diri sendiri. Dengan begitu satu sama lain akhirnya bisa saling paham. Oh, dia menjadi dirinya, saya menjadi diri saya, seperti itu. Kalaupun itu sulit mengkonstruksi lingkungan yang membuat lingkungan yang seperti itu, membangun lingkungan seperti itu, ya paling tidak kita berusaha untuk
semaksimal mungkin membuat diri kita itu menjadi diri sendiri, jujur terhadap diri sendiri. Nah, kalau nanti ada peluang baru kita mengubah lingkungan kita itu perlahan-lahan sehingga nanti bisa menjadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang sangat fasilitatif buat kita untuk menyehatkan mental kita gitu. Ya memperbanyak lingkungan seperti itu, bisa kita mengubah lingkungan kita, bisa kita membangun lingkungan baru yang lebih bisa mensupport satu sama lain secara psikologis sehingga kesehatan mental jadi lebih terjamin di lingkungan tersebut. Bisa selalu seperti itu, artinya kita memperluas zona-zona seperti itu. Kalaupun ada lingkungan yang memang mentok tidak bisa diubah, paling tidak kita melakukan semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya kita bisa mengubah lingkungan itu untuk saling memahami tentang kesehatan psikologi satu sama lain, mereka saling mempersilahkan untuk satu sama lain menampakkan potensinya masing-masing, menjadi dirinya sendiri, tidak tertekan berada di lingkungan itu akan semakin bagus. Tapi kalaupun tidak, ya kita semaksimal mungkin untuk diri kita sendiri paling tidak. Ya, jika tidak bisa mengubah lingkungan atau kalau tidak seperti itu, ya ada alternatif lain tadi itu, membangun lingkungan baru. Jadi kita yang mengkonstruksi lingkungan baru, membangun lingkungan baru. Jadi paling tidak ada tiga hal itu tadi yang bisa kita lakukan. Kalau bisa mengubah lingkungan kita, sebanyak mungkin lingkungan kita ubah, kita ubah. Ya, kita melakukan perubahan sehingga lingkungan tersebut jadi suportif, jadi menyehatkan secara psikologis. Kalau itu mentok tidak bisa, ya kita minimal semaksimal mungkin mengubah minimal diri kita sendiri. Jadi semaksimal mungkin kita mengubah di diri kita bisa sejujur mungkin untuk menjadi diri sendiri. Nah, alternatif yang lain yang juga bisa diterapkan, artinya bukan berarti yang ini bukan pilihan ya, artinya ini bisa dilakukan bersamaan. Kalau yang tadi pilihan, jika kita tidak bisa mengubah lingkungannya, paling tidak kita bisa semaksimal mungkin menjadi diri sendiri, tetapi kita juga bisa menciptakan hal lain yang bisa mensupport kita, yaitu mengkonstruksi lingkungan baru, membangun lingkungan baru yang memungkinkan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Itu paling tidak garis besar apa sih yang memicu. Jadi saya mereview apa sih yang memicu asal muasal gangguan psikologis itu mulai datang kepada kita, yaitu kita tidak jujur terhadap diri sendiri, atau dengan kata lain kita mulai berbohong terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana cara untuk menyehatkan kembali, yaitu menjadi membuat diri kita itu kembali menjadi diri sendiri dan jujur terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana cara jujur terhadap diri sendiri? Pilihannya, apakah kita bisa mengubah lingkungan kita untuk menjadi lingkungan yang suportif, yang membuat kita mampu menjadi diri sendiri, ya? Atau ya kalau tidak mengubah lingkungan, ya kita cukup mengubah diri kita untuk berusaha selalu menjadi diri sendiri, jujur terhadap diri sendiri. Nah, nanti baru disupport oleh lingkungan baru yang mungkin bisa kita ciptakan, circle baru, lingkungan baru yang itu bisa mensupport satu sama lain untuk jujur terhadap diri masing-masing, sehingga saling bisa mendukung, menciptakan lingkungan yang sehat secara mental. Itu kurang lebih garis besar dari apa yang saya sampaikan hari ini untuk jalan penuh makna. Sampai ketemu lagi di jalan penuh makna yang akan datang. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Masih selalu bersama saya Rudi Cahyo di New Rudi Cahyo TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.